Oke, halo guys, sorry ya, udah beberapa hari ini nggak bikin video lagi, nggak rutin. Aduh, eh lagi kurang mood aja sih sebenarnya. Gimana ya? Kalau aktivitas banyak sih nggak. Tapi insya Allah nextnya bakal rutin upload lagi kok. Ya semoga aja ya. Untuk kali ini aku pengen bahas tentang One Piece ya. Kita beralih topik biar nggak One Punch Man terus, karena ini kan animenya universal gitu kan. Oke, aku pengen bahas tentang urutan Shichibukai terkuat. Bukan Shichibukai ya, tepatnya itu ex Shichibukai. Soalnya kan Shichibukai udah dibubarin dan semuanya itu udah bukan Shichibukai lagi, udah ex Shichibukai semua, dari yang generasi awal sampai sekarang yang terbaru itu loh. Jadi kita urutinya itu dari yang terlemah dulu ya, terlemah habis itu ke terkuat. Oke, langsung aja, singkat aja, biar nggak bosen. Oke, kita mulai dari urutan paling terakhir yang menurut aku paling lemah. Kita penilainya secara individu ya. Jadi duel kemampuan per individunya gitu loh. Oke, mulai dari yang terlemah menurut aku itu nomor 11-nya si Buggy. Buggy itu kalau dilihat dari segi power sebenarnya itu kayak lemah banget. Dia dari awal muncul aja sampai sekarang aja nggak perkembangannya itu yang nggak kompleks banget, ya segitu-gitu aja gitu loh. Cuma karena ketolong sama hokinya aja. Kalau misalkan kita ngitung hokinya, nggak berani sih naruh di sini, bisa aja dia malah jadi yang pertama sebenarnya saking hokinya. Coba kalian pikir dah, bisa-bisanya orang maksudnya kayak nggak terlalu kompeten gitu loh, tapi bisa sampai jadi Yonko, bayangin, karena faktor looknya doang gitu, gara-gara si Oda. Oke, langsung next nomor 10 ya, Gekko Moria. Gekko Moria di awal arc-nya sih lumayan serem gitu loh, kayak kemampuannya itu sebenarnya OP parah. Cuma dari individunya mungkin kayak si Buggy gitu kan, buah iblisnya OP, cuma karena faktor individunya yang kurang bisa memanfaatkan kemampuannya dengan maksimal gitu, jadi kayak agak kurang kuat jadinya gitu loh. Terbukti waktu kayak di Marineford aja dia kayak dipecundangin gitu sama si Jinbei. Oke, next langsung Bartolomeo Kuma. Bartolomeo Kuma tuh awalnya itu kan dia raja ya, sebenarnya dia gabung join sama revolusioner. Dia punya kekuatan Wiku Nomi itu kayak ya lumayan OP sih. Dia bisa bisa kayak menteleport orang ya, bisa membuat orang langsung pindah tempat gitu, jauh dari tempat dia. Waktu di Taylor Park juga kayak nunjukin kekuatannya dia buat ngambil bisa ngambil mindahin rasa sakit orang lain gitu, bisa langsung menghilangkan. Sebenarnya dia buat healer juga oke juga ya kalau bisa kayak gitu. Aku tempatkan di posisi ini ya karena sejauh pandangan aku emang powernya sebenarnya nggak kuat-kuat banget. Nggak tahu kalau yang lain gitu berpendapatnya kayak gimana gitu. Oke, next ada si Sir Crocodile. Crocodile dia kekuatannya lumayan OP ya, dia logia pasir. Jadi kalau kalian tahu Naruto itu dia kayak Gaara gitu loh. Ya OP, kekuatannya overpower banget. Dia bahkan menurut aku dia udah sampai ke tahap awakening. Jadi kayak lingkungannya itu bisa dia bikin jadi pasir juga gitu loh. Jadi secara dari nilai dari buah iblis ya itu OP parah, apalagi kan itu levelnya itu area gitu, jadi luas, bisa sampai kena semua. Tapi kelemahannya itu dia itu nggak terlalu hebat di hakinya gitu sampai sekarang, emang sampai sekarang mungkin karena nggak ditampilin lagi fake-nya sama arc awal itu. Konsep haki belum ada ya, jadi mungkin itu sih. Emang di Marineford aja itu haki belum haki itu belum belum ada gitu konsep haki.
Habis itu baru after time skip, baru di situ ada konsep haki. Dan emang menurut aku seingat aku itu krokodil emang nggak dimunculin lagi fact-nya gitu. Cuma ya dari sejauh ini karena kita nilainya dari segi film dan emang nggak kelihatan dia punya haki, jadi kita taruh di urutan nomor 8 aja. Di atasnya ada si boa Hancock. Boa Hancock itu dari suku Kuja. Dia terkuat di sukunya, dan itu suku Kuja itu terkenal dengan kemampuannya dalam mengelola haki. Jadi semua orang di pulau itu rata-rata punya haki semua gitu loh. Dan buah Hancock itu yang terkuat, jadi bisa dibayangin dia pirate wanita terkuat juga termasuknya. Kita nggak ngitung si Big Mom ya, kita hitung dari kebanyakan aja gitu loh. Dan tentunya itu yang paling cakep juga. Oke, next aku masukin nomor 6 buat si Jinbe, Kaisar Lautan ya. Buat dunia One Piece yang rata-rata itu pengguna buah iblis sih, kalau kekuatannya si Jinbe itu bisa bener-bener buat counter ya. Soalnya kalau dia taruhnya di kapal bisa tenggelamin semua gitu loh. Orang-orang yang punya kekuatan buah iblis bisa apa kayak gitu. Di atasnya lagi ada Don Quixote do Flamingo. Dia pemakan buah iblis tipe Paramecia, yang nggak terlalu OP banget sih sebenarnya buah iblisnya. Cuma si Dovinya itu yang OP parah dari individunya. Ini kebalikannya sama si Moria yang tadi. Kalau Moria yang tadi sama si Bagi tadi buah iblisnya sebenarnya OP, cuma individunya yang lemah. Nah ini si do Flamingo ini sebenarnya menurut aku buah iblisnya itu yang nggak terlalu kuat, cuma karena dianya aja yang bisa memaksimalkan buah iblisnya, bahkan udah sampai tahap awakening juga ya. Dan lebih OP-nya lagi, dia punya 3 jenis haki. Jadi haki Hao Raja itu dia punya, terus haki Buso dia punya, terus observation haki itu dia punya juga gitu. Jadi paket lengkap itu si Doflamingo ini. Oke, menurut aku yang lebih kuat lagi nomor 4 ya. Oke, biar singkat aja. Ada Edward Weevil. Edward Weevil tuh sebenarnya fact-nya nggak terlalu diperlihatkan, cuma dari rumornya itu dia punya kekuatan setara dengan Shirohige waktu masih muda, waktu masih prima-primanya. Jadi kalian bayangin sendiri, Yonko, salah satu Yonko terkuat, ia punya anak ya. Dia mungkin cuma ngaku-ngaku aja gitu, cuma dari penilaian dari pihak Marin, dia emang dinilai sekuat sama si Shirohige waktu masih muda. Jadi untuk sekarang aku nilainya dia lebih kuat daripada semua yang aku sebutin tadi. Shirohige waktu masih muda itu, kita lihat di flashback Oden aja kuat banget kan dia. Oke, next biar singkat, ada nomor 3 Trafalgar di Waterloo. Trafalgar si Silo. Kalau kita nilainya dulu, kalau di YouTube mungkin pembahasannya masih si Trafalgarnya itu yang masih gabungan sama Luffy buat nyerang Dovi ya. Tapi kita di sini ngambilnya yang sekarang, yang timeline sekarang gitu, dan kita lihat gimana si Trafalgar ini bisa numbangin Yonko walaupun sebenarnya dibantu sama si Kid. Untuk buah iblisnya menurut aku ini salah satu buah iblis yang paling OP ya, sama-sama namanya OP Nomina. Oke, langsung di nomor 2 aku masukin di sini Marshall the Teach. Oke ya, ini jelas salah satu Yonko dan overpower parah ya kemampuannya dari segi buah iblisnya. Dia punya Yami Nomi, buah Logia tipe kegelapan gitu. Tapi sebenarnya ini konsepnya agak unik Logianya, tapi kok Logia bisa bisa ditembus gitu, bisa ngerasain rasa sakit padahal nyerangnya itu bukan pakai haki. Kita bisa lihat di flashback Ash versus si Marshall ya. Dan ditambah lagi Paramecia terkuat sudah ada di tangan dia. Nggak tahu gimana caranya dia itu bisa nyalin ngambil buah iblis orang lain buat di transfer ke dirinya sendiri sama kawannya. Mungkin kuncinya itu ada di buah Yami-Yaminya ini. Nggak tahu, soalnya si Teach emang ngincer dari lama si buahnya ini. Mungkin dia emang tahu gitu kekuatan sesungguhnya dari si Yami Nomi ini. Cuma emang belum dijelaskan secara
spesifik secara jelas gamblang oleh si Oda ya. Oke, kita langsung ke nomor satunya. Kalau nomor satunya aku tetap si Dracul Mihawk. Mana ya? Dari satu sudah aja dia udah dibilang imbang sama si salah satu Yonko juga, si Shang dulu waktu masih muda, dan itu posisi si Shang masih punya 2 lengan. Jadi bayangin aja kayak gimana kuatnya ini si Mihawk ini. Emang menurut aku kelasnya itu emang udah Yonko dia loh. Dan kita nilainya dari individu ya, karena Mihawk itu dia nggak punya armada aja, dia nggak bisa jadi Yonko. Dia orangnya itu kayak apa ya, bilang introvert mungkin, kayak sukanya apa ya, lebih suka sendiri gitu daripada rame-rame orang gitu. Jadi dia nggak ada kru sama sekali gitu. Tapi kita di sini nilainya jadi individu, dan menurut aku tetap si Mihawk ini dia masih salah satu karakter paling OP, dan tetap menurut aku di atasnya si Teach tadi. Si Teach itu banyak banget kekurangannya. Dia mungkin dalam segi buah iblis oke lah, dia OP parah, tapi dia nggak diperlihatkan punya haki dan lain-lain. Dia kayak cuma fokus sama si buah iblisnya. Nggak tahu, kayaknya orang-orang di krunya Shirohige rata-rata kayak gitu ya. Kayak si S contohnya, dia juga cuma ngandelin buah iblisnya aja gitu. Dan sekarang di Sabo kan si Sabo dikombinasikan sama haki, lebih OP lagi jadinya. Oke guys, udah 10 menit lebih ya. Oke, cukup sekian pembahasan XCCBK terkuat menurut aku ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda ya oke, boleh-boleh aja. Namanya juga argumen kan. Oke guys, sampai ketemu di next video ya. Semoga selebihnya bisa lebih baik lagi pembawaannya. Sorry ya, ini apa adanya aja. Kalau ada request langsung tulis aja di komentar ya, kita bantu aku ngembangin channel ya. Thank you guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman ya. Dah.